Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Daniel Johan dalam renungan kebenaran Alkitab pada hari ini, Sabtu 24 September 2022. Baik, hari ini saya akan membawakan renungan kebenaran Alkitab dengan judul Kehendak Allah, dengarkanlah Dia, yang terambil dari kitab Matius 17 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Sejak manusia Adam dan Hawa diciptakan, di mana kemudian Allah menempatkan mereka di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Untuk pertama kalinya Allah berfirman kepada mereka tentang kehendak Allah. Mari kita baca Alkitab kita di Kejadian 2 ayatnya yang ke-16 hingga 17. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Maksud daripada perintah Allah itu ialah agar mereka mengindahkan suara Tuhan dan tidak melanggar kehendak Allah tersebut. Adam dan Hawa diciptakan sebagai gambaran Kristus dan jemaat. Namun gambaran itu telah dirusak oleh manusia karena mereka tidak taat dan setia mendengarkan suara Tuhan. Ketidaktaatan mereka kepada Allah karena mereka lebih memilih mendengarkan suara rayuan si ular alias si iblis, serta oleh keinginan mereka sendiri untuk menjadi sama seperti Allah. Sekalipun gambaran itu telah dirusak oleh manusia pertama, Adam, dan oleh karena pelanggarannya, maka semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, yaitu kematian. Namun, Allah telah berjanji akan meremukkan kepala si ular alias si iblis. Oleh karena kasih karunia-Nya, Allah telah menggenapi janjinya itu dengan menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya mereka akan berbalik dan bertobat. Mari kita baca Alkitab kita di surat 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Allah menghendaki agar mereka yang terpanggil dan yang terpilih mengikut Kristus senantiasa setia mendengarkan suaranya, agar mereka yang bersama-sama dengan Dia juga akan menang. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita membaca dan merenungkan isi Alkitab, di mana terdapat begitu banyak cerita yang berhubungan dengan perihal mendengarkan suara Tuhan. Bahkan sesungguhnya inilah esensi dalam hal kita mengikut Kristus, yaitu mendengarkan suaranya, suara gembala kita, Yesus Tuhan. Di kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Allah menghendaki agar umatnya senantiasa taat dan setia mendengarkan suaranya. Di kitab Perjanjian Lama, ada dua orang besar yang sangat taat dan setia mendengarkan suara Tuhan. Mereka adalah Nuh dan Abraham. Mari kita baca tentang Nuh yang taat kepada perintah Tuhan untuk membuat bahtera. Kita baca di Kejadian 6 ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Kita baca juga tentang Abraham yang taat mendengarkan firman Tuhan di kitab Kejadian 26 ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku,
yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi, sejak awal, Allah menghendaki umatnya senantiasa taat dan setia mendengarkan suaranya. Di zaman Musa atau di zaman hukum Taurat berlaku, Musa harus hidup sesuai dengan ketetapan, perintah, dan peraturannya, serta harus mendengar suara Tuhan. Mari saya mengajak saudara untuk membaca Alkitab kita di Ulangan 26 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada ketetapan, perintah, serta peraturannya, dan mendengar suaranya. Bahkan, Nabi Samuel lebih menekankan bahwa mendengarkan suara Tuhan lebih baik daripada sekedar persembahan, korban bakaran, dan korban sembelihan menurut aturan hukum Taurat. Mari kita baca kitab 1 Samuel 15 ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. 2000 tahun yang lalu, orang Yahudi yang hidup di zaman Yesus hidup, mereka dapat secara langsung mendengar suara Yesus. Mari kita baca Alkitab kita di Yohanes 5 ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita sekarang yang hidup oleh kasih karunia-Nya, yang mana itu berarti Roh Allah telah dianugerahkan kepada setiap orang percaya. Sebagaimana Rasul Paulus berkata bahwa Kristus ada di dalam diri setiap orang percaya. Mari kita baca surat Rasul Paulus di Kolose 1 ayatnya yang ke-27. Versi bahasa Indonesia masa kini. Demikian firman Tuhan. Kepada umatnya itu, Allah mau menyatakan betapa baiknya dan agungnya rahasianya itu untuk seluruh umat manusia. Rahasia itu ialah Kristus ada dalam dirimu, yang berarti kalian akan turut menikmati kebesaran Allah. Maka kita orang percaya dapat mendengar suaranya di dalam hati kita. Kristus, sumber air hidup itu, telah memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita. Anda dapat baca nanti di kitab Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-25 hingga 27. Maka kita dapat mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita melalui hati nurani kita yang murni, di mana Kristus memerintah di dalamnya. Maka sesungguhnya kita telah mendengar suara Tuhan. Sebagai penutup, Kristus, sang mempelai laki-laki, menghendaki agar kita sebagai mempelai perempuannya senantiasa taat dan setia mendengarkan suaranya. Sebagai renungan kita pada hari ini, pastikan kita telah menerima hati yang baru dan roh yang baru, sehingga kita memiliki hati yang taat dan setia untuk mendengar suaranya. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di renungan kebenaran Alkitab pada Sabtu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.